Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kalau disebutkan muslim, ya termasuk muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, termasuk muslimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggal mereka di dalam neraka selama-lamanya, dan mereka ingin keluar dari api neraka, mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, kalau ada yang bawa mushaf Al-Quran, antum lihat di surah Ali Imran di ayat 91, Allah menyebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Mereka tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Atau orang yang kafir masuk Islam kemudian dia murtad dan mati dalam keadaan kafir. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima seorang pun dari mereka meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak mempunyai penolong. Artinya orang-orang kafir, mereka masuk ke dalam neraka, mereka kekal dalam neraka. Orang kafir itu, mereka ingin keluar dari api neraka, mengatakan kepada Allah, mereka akan menebus dengan sepenuh bumi emas, bukan dengan 1 kilo emas, 1 ton emas, dengan sepenuh bumi emas. Mereka ingin bayar kepada Allah supaya Allah keluarkan mereka dari api neraka. Tidak bisa keluar. Antum lihat lagi dalam surah Al-Maidah, Allah di ayat
36 Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 36, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau seandainya mereka memiliki semua yang ada di muka bumi ini, wa mithlahu ma'hu, dan yang seperti itu lagi, mereka mempunyai semua yang di muka bumi ini, kemudian mereka memiliki seperti itu lagi, jadi dua kali, dua bumi mereka miliki, liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah, untuk menebus agar mereka bisa keluar dari api neraka, agar mereka bisa keluar dari azab neraka, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian yuriduna yakhruju minan nar, dan mereka ingin keluar dari api neraka, wa ma hum bikharijin minha, dan mereka tidak akan bisa keluar daripadanya, walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang kekal. Jadi orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat akan menyesal, mereka ingin keluar dari api neraka tidak bisa, dan sehari nanti di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Makanya orang-orang kafir itu menyesal di hari kiamat, dan penyesalan tidak ada manfaatnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang apa? Muslim. Syukur kepada Allah, kita jadi orang Islam. Makanya konsekuensi kita, kalau kita sudah jadi orang Islam, kita wajib mempelajari Islam ini yang benar, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah SWT. Banyak orang-orang Islam, dia tidak paham tentang Islam. Di awal buku ini ada 14 bab di buku ini. Di awal saya jelaskan mensyukuri nikmat Islam. Antum lihat, di bab pertama mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kita wajib mensyukuri nikmat Islam. Allah telah tunjuki kita di atas Islam, dan dilapangkan dada kita untuk menerima Islam. Bersyukur kepada Allah, konsekuensi kita bersyukur atau kewajiban kita atas karunia yang kita terima dari Islam ini, itu kewajiban kita menuntut ilmu syar'i. Kewajiban kita belajar tentang Islam yang benar ini. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa dua. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa dua. Yang pertama, Nabi membawa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amalus saleh. Ada di sini, di buku ini. Antum lihat di halaman 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 33. Kemudian di surah Al-Fath, dan juga di surah As-Saff. Di surah At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa, Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Di sini antum lihat penjelasannya di halaman 14. Antum lihat di halaman 14, yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan agama yang hak, dinul haq, itu amal saleh. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya,
hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, melarang amal dan akhlak yang buruk yang membahayakan hati, badan dan juga dunia dan akhirat. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang sebelumnya jauh sebelum beliau sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', yang dimaksud dengan dinul haq al-amalu salih. Rasulullah membawa dua ini, yaitu ilmu nafi' wal amalu salih. Allah mengutus Nabi Muhammad, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yang dimaksud al-ilmu nafi, ilmu yang benar. Wa dinil haq, agama yang hak, yang dimaksud dengan dinil haq al-amalus salih. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama. Bahwa agama Islam ini tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Rasul bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan agama Islam ini. Tapi yang dimaksud di sini, maksudnya arti Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk dan agama yang hak agar Allah mengangkat umat ini di atas umat yang lain. Jadi liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar agama Islam berada di atas seluruh agama dan umat ini di atas segala umat yang ada. Tapi kenyataan yang ada umat Islam kondisinya di bawah dari umat-umat yang lain. Umat Islam yang ada ini ditindas, diintimidasi, banyak yang dibunuh, yang lainnya. Dalam kondisi sekarang ini lemah umat Islam. Karena apa? Mereka tidak kembali kepada agama Islam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' sallatallahu wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Apabila kalian jual beli dengan riba. Dengan ina jual beli dengan riba. Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang buntut-buntut sapi, wa raditum biz-zar', dan kalian redha dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah menguasakan kepada kalian kehinaan. Artinya kalian ini diberikan kehinaan oleh Allah. Semuanya diberikan kehinaan umat Islam. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Allah enggak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, umat Islam yang ada yang banyak ini, mereka belum kembali kepada agama Islam, belum. Mereka sibuk dengan dunia. Yang disebutkan tadi, jual beli dengan riba, mereka memegang buntut-buntut sapi, akhadtum adnab wa raditum biz-zar'. Ini semua kaitannya dengan apa? Cinta kepada dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah menguasakan kepada kalian kehinaan, diratakan semuanya umat Islam dihina. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama Islam. Kembali kepada agama Islam dengan apa? Dengan belajar Islam yang benar.
belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh dengan benar, menuntut ilmu dengan benar, dan setelah itu mengamalkan amal soleh. Kondisi umat yang ada ini, mereka tidak menuntut ilmu syar'i, tidak belajar Islam yang benar, tidak belajar Islam yang benar. Yang orang awamnya tidak belajar Islam yang benar, yang penuntut ilmunya tidak belajar Islam yang benar, para dai-nya tidak memahami Islam yang benar, dan para ulamanya juga tidak memahami Islam yang benar kecuali sedikit dari orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Mereka harus memahami Islam dengan benar, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka harus belajar Islam yang benar ini. Jadi ilmu yang dipelajari ilmu syar'i, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Karena yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ilmu yang mulia, ilmu syar'i. Yang diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu, ilmu syar'i. Artinya orang yang belajar Quran dan Sunnah, yang betul-betul dengan dia belajar itu dia memahami Islam yang benar, dia melaksanakan Islam yang benar, dan dia takut kepada Allah, ini yang akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu berapa derajat, diangkat. Yang dimaksud ilmu di sini dijelaskan oleh para ulama semuanya ilmu syar'i. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilmi boleh dijelaskan ilmu yang dimaksud, yang Allah puji, yaitu ilmu syar'i. Makanya kita harus belajar ilmu syar'i ini. Kita harus belajar, dan ini wajib. Di sini saya sebutkan hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi umat Islam ini, kalau mereka ingin jaya, ingin mulia umat Islam, maka mereka harus kembali kepada agama Islam, menuntut ilmu syar'i. Yang menuntut ilmu syar'i sedikit sekali. Yang betul-betul belajar Islam yang benar sedikit dari kaum muslimin, sedikit. Yang banyak menuntut ilmu apa? Yang banyak ilmu apa? Ilmu dunia. Yang dikejar oleh manusia apa? Dunia. Mendapatkan gelar yang tinggi. Itu yang dicari. Dunia yang dicari. Belajar agama, Quran dan Sunnah, sedikit yang belajar. Padahal ini dulu harus belajar dulu. Dan ini mulia. Kalau belajar ilmu syar'i, makanya antum belajar terus sampai diwafatkan oleh Allah. Nggak boleh berhenti, belajar ilmu syar'i, baru akan diangkat. Sekarang umat Islam yang ada ini bisa dihitung berapa? Yang ratusan juta umat Islam sibuk dengan dunia. Yang belajar ilmu syar'i paling cuma ribuan orang, ribuan. Ini ratusan juta mereka sibuk dengan dunia. Kebanyakan mereka sibuk dengan dunia, sedikit yang tahu tentang akhirat. Ribuan yang belajar tentang ilmu syar'i ini. Makanya kita harus berusaha untuk belajar ilmu syar'i. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, apakah tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang pertanian, atau tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah? Yang diajarkan apa? Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Rasulullah nggak mengajarkan tentang teknologi. Rasulullah nggak mengajarkan bagaimana membuat kapal terbang. Rasulullah nggak mengajarkan bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat komputer. Tidak. Yang diajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana kita mengikuti sunnah, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Dan itu akan membawa kepada ketenangan, dan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Bukan berarti bahwa Rasul menafikan tentang ilmu dunia, tidak. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Enggak ada masalah orang belajar itu. Tapi yang pokok, setiap orang itu wajib belajar agama. Setiap dokter wajib belajar tentang agama. Orang yang siapa saja, dia insinyur, dia dokter atau segala macam, dia wajib belajar tentang agama. Tetap wajib belajar. Dia orang awam, dia pejabat, dia penguasa, dia atasan, dia bawahan, dia pegawai, tetap wajib belajar tentang agama, semua wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas muslim. Sebagaimana sholat wajib. Kita sholat wajib, semua orang wajib sholat. Dia apa? Dia laki-laki, perempuan, atasan, bawahan, dia pejabat atau bukan pejabat, wajib dia belajar sholat. Begitu juga menuntut ilmu agama wajib. Baru Allah akan angkat derajatnya.
Jadi ajak dulu umat, kembalikan umat itu kepada ilmu syar'i. Sekarang ini belum kembali umat kepada ilmu syar'i. Banyak yang diajarkan ilmu yang tidak syar'i. Dan ini kita nuntut ilmu syar'i. Kalau orang tanya, kenapa kita terus menganjurkan orang untuk menuntut ilmu syar'i? Dan di antara ciri dakwah salaf mengajak orang untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Itu dakwah salaf, terus mengajak orang untuk ilmu. Sampai kapan? Untuk ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, sampai kapan wahai Imam Ahmad menuntut ilmu syar'i? Imam Ahmad hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Bahkan Imam Abu Zur'ah mengatakan kepada anaknya Imam Ahmad bahwa bapak kamu itu menghafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sampai kapan belajar wahai Imam Ahmad? Sampai saya masuk ke liang kubur. Abdullah bin Mubarak ditanya, sampai kapan kita belajar agama ini? Sampai mati. Jadi nggak cukup belajar agama hanya sebentar, hanya sehari 2 hari nggak cukup. Ya, daurah sehari nggak cukup. Harus terus belajar terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT belajar agama ini. Baru Allah akan memberikan kejayaan kepada umat Islam, ilmu syar'i. Dulu ketika Rasulullah para sahabatnya menghadapi orang-orang kafir, tidak dengan segala macam senjata. Yang pertama kali dengan apa? Dengan iman kepada Allah SWT. Iman yang mengalahkan mereka dari orang-orang kafir. Imannya mereka mengalahkan orang-orang kafir. Iman. Setelah itu ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum. Iman dulu, iman. Makanya kita harus menanamkan iman kita kepada Allah. Iman itu kuat. Meskipun mereka nggak punya apa-apa, mereka miskin, tapi iman mereka punya. Iman. Kemudian ilmu. Dan ini yang ilmu yang kita pelajari, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ini akan mengantarkan kita ke surga. Kalau orang tanya, kenapa kita belajar agama? Karena kita ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga. Tanya kepada antum, mau masuk surga atau tidak? Kalau antum mau masuk surga, antum belajar agama Islam ini. Belajar ilmu syar'i. Jangan yang lain dituntut, ilmu syar'i tidak. Ya, orang belajar teknologi, belajar kedokteran, belajar sampai gelar doktor. Tapi ilmu syar'i tidak. Pengetahuan agama dia mengetahui, pengetahuan yang ilmu-ilmu eksak dia mengetahui, tapi agama nggak tahu dia. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum di ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu apa yang tampak dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Lalai. Sampai dikatakan oleh sebagian ahli tafsir tentang ayat itu, mereka tahu sampai logam dinar dan dirham dipegang di tangannya, tahu dia ukurannya berapa gram, itu tahu dia berapa timbangannya, tahu. Tapi mereka disuruh untuk berwudu nggak tahu, disuruh sholat nggak tahu cara sholat bagaimana. Itu banyak kaum muslimin tahu dia tentang dunia, tapi tentang wudu nggak tahu. Banyakan umat Islam ya, wudunya ngusap kepala aja belum bisa. Ngusap kepala itu seperti ini, iya tidak? Dia belum tahu ngusap kepala. Padahal menurut syariat ngusap kepala itu dari depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, masukkan ke telinga 1 kali. Nabi kalau berwudu itu dimulai dari depan ya ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, dimasukkan ke telinga 1 kali. Itu begitu kalau kita berwudu. Wallahu musta'an. Ini merepotkan ini. Wallahu musta'an. Jadi kalau kita lihat banyak orang itu kalau berwudu, ya bukan hanya orang awam, para ustadz, para imam ya, imam-imam di masjid, kalau wudunya gimana? Ya, bukan 1 kali, 3 kali. Kadang-kadang ada yang begini enggak? Ini Nabi nggak pernah ngajarkan yang seperti ini. Rasulullah nggak pernah contohkan. Para sahabat nggak pernah contohkan. Yang dicontohkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi SAW berwudu itu dimulai dari depan,
ya, diambilkan air, dibasahkan tangan ini, dua tangan, dijalankan sampai ke tengkuk. Katanya dimulai, katanya fa bada'a bi muqaddami ra'sih thumma dhahaba ila qafahu thumma raddahuma ila al-bada'i ladzi minhu. Jadi Nabi mulai dari depan, kemudian dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan. Jadi thumma raddahuma ila alladzi bada'a minhu. Dikembalikan ke depan lagi, dimasukkan di telinga. Satu kali. Jadi bukan begini, salah ini. Salah. Maka antum harus rubah ini. Yang wudunya masih seperti ini, nanti rubah. Belajar tentang wudu. Sebentar belajar tentang wudu. Enggak sampai 1 jam selesai. Belajar sholat, insya Allah dengan dalilnya 8 jam selesai. Belajar sholat. Kita harus belajar dan harus paham tentang agama ini. Harus paham. Dan laki dan perempuan sama dalam masalah wudu. Jadi yang lain dia tahu, tapi wudu nggak tahu, sholat nggak tahu, bagaimana beribadah pula nggak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalau antum lihat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Kitabul Wudu, di awal Kitabut Tahara, Babul Wudu, beliau membawakan tentang mengusap kepala itu 4 hadis. Kemudian tentang 1 kali mengusap 1 hadis. Sampai seperti itu. Dan rata-rata dipelajari Kitab Bulughul Maram di mana-mana. Tapi itu dilewatkan oleh para ustadznya. Tetap aja wudunya seperti ini. Bulughul Maram dipakai di seluruh dunia. Atau di pondok pesantren dipakai Bulughul Maram itu. Di situ dibawakan untuk mengusap kepala 5 hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan bisa dilihat dalam syarahnya. Jadi ini tentang ilmu. Ikhwani fiddin, azakumullah, harus betul-betul kita sungguh-sungguh belajar tentang Islam. Sebagai syukur kita kepada Allah, Allah memberikan hidayah kita kepada Islam. Kita harus pelajari Islam yang benar ini. Sampai betul-betul kita meyakini Islam ini benar, satu yang hak. Dan kita meyakini, mengimani Allah SWT dengan pemahaman yang benar. Jadi kita beriman kepada Allah dengan arkanul Islam yang 6, kemudian rukun iman yang 5, dan yang lainnya. Semua yang berkaitan dengan iman kita memahami dengan pemahaman yang benar. Insya Allah dengan itu kalau kita ikut, kita akan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW setiap hari, minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Kemudian antum perhatikan lagi bahwa dengan kita menuntut ilmu syar'i, ini merupakan jalan menuju surga. Antum lihat hadisnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi kita harus belajar menuntut ilmu syar'i. Belajar terus. Dan ilmu ini sangat penting, dan kita harus meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu syar'i setiap hari, setiap pekan, terus belajar ilmu syar'i. Di samping mendatangi kajian-kajian yang diajarkan oleh para ustadz, para dai yang mengajarkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, yang kita tahu akidahnya benar, manhajnya benar, dan akhlaknya benar, kita belajar. Di samping itu juga kita membaca kitab-kitab para ulama salaf, baca buku-buku. Dan ilmu ini lebih utama daripada harta. Kita melihat di sini disebutkan kemuliaan ilmu atas harta. Tidak semuanya saya baca, hanya sebagian aja. Kemuliaan ilmu atas harta, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah. Beliau menjelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta. Beliau mengatakan yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta warisannya para raja dan orang kaya. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, mereka mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Innal anbiya'a lam yuwaritha dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia mendapatkan bagian yang banyak.
Adapun harta warisannya orang kaya. Kemudian ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Semakin kita belajar ilmu syar'i, maka kita akan ditunjuki dengan ilmu ini, Allah tunjuki dengan ilmu yang kita pelajari, yaitu ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ditunjuki kita dengan kitab ilmu syar'i. Tapi kalau semakin banyak harta kita akan menjaga harta. Harta yang banyak, bingung kita untuk menjaganya. Yang satu ditaruh bank ini, yang satu ditaruh di bank ini, yang satu ditaruh di bawah tempat tidur, gitu. Karena dia bingung, hartanya banyak, bingung dia. Tapi kalau ilmu semakin banyak, semakin dibimbing dia ke jalan yang lurus. Kemudian ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa semua. Arti ilmu yang mengatur harta itu. Dengan ilmu kita akan tahu. Ini setelah kita nuntut ilmu, kita tahu ini harta kita harus kita keluarkan zakatnya, kita harus keluarkan infaknya, kita harus berikan untuk istri dan anak kita harus bersedekah kepada fuqara masakin dan yang lainnya. Dengan ilmu itu akan kita bisa mengatur harta. Tapi semakin harta itu banyak, kita nggak bisa mengaturnya, dan harta tidak akan berkuasa atas ilmu. Kemudian harta habis dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah dengan kita ajarkan. Pemilik harta jika meninggal dunia, ia berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Jadi kalau ilmu itu dengan amal soleh yang kita lakukan dengan ilmu itu akan masuk ke liang kubur. Sebab yang mengiringi mayit itu berapa yang mengiringi mayit? Saya mau tanya kepada antum, yang mengiringi mayit itu berapa? 3. Coba sebutkan. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Tentunya bisa beramal, mereka melakukan amal dengan apa? Dengan ilmu. Sampai ke liang kubur, yang masuk bersama si mayit itu apa? Amalnya. Yang jelas amal ini didahului dengan apa? Dengan ilmu. Yang pulang 2, hartanya dan keluarganya pulang. Yang mengiringi dia yaitu amalnya. Dia bisa melakukan amal soleh tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Gak mungkin dia bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Makanya saya tekankan dulu ilmu dulu, baru setelah itu nanti amal soleh. Jadi setelah kita nuntut ilmu, ilmu amal bersamaan dengan itu. Sebab dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama, kata beliau, al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kalau kita sudah nuntut ilmu, ya wajib kita amalkan. Wajib untuk kita amalkan ilmu ini. Nggak boleh koleksi ilmu, ilmu diamalkan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, ilmu kemudian amal saleh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda ilmu nafi', wa dinil haq amal saleh. Dua ini harus jalan. Allah akan tegakkan agama ini kalau umat Islam menuntut ilmu dan umat Islam mengamalkan Islam. Kalau kita lihat sekarang ini, umat Islam mengamalkan Islam atau tidak? Tidak, sedikit sekali yang mengamalkan Islam. Yang terbanyak mengamalkan apa? Syirik dan bid'ah. Iya tidak? Iya. Syirik dan bid'ah. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amalnya amal soleh. Tapi kalau amal soleh itu tidak sesuai dengan sunnah, diterima atau tidak? Nggak terima. Syarat diterimanya amal berapa? 2. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Kalau hilang satu aja keikhlasan, tidak diterima. Kalau hilang satu saja ittiba, nggak diterima juga. Jadi harus 2, ikhlas dan ittiba. Itu syarat diterimanya amal. Ketika orang melakukan sepertinya amal soleh, tapi nggak sesuai dengan sunnah Nabi, diterima atau tidak? Tidak. Meskipun orang mengatakan bahwa itu amal soleh. Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan, mengadakan satu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalan itu tertolak.
Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia mengamalkan sesuai dengan sunnah amalnya, tapi tidak ikhlas, diterima atau tidak? Tidak diterima. Saya ambil contoh, ya. Ada amal soleh, amal-amal ini mulia, tapi orang itu tidak ikhlas, maka dia dipanggang di api neraka. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang. Yang satu, dia beramal, nuntut ilmu, membaca Al-Quran. Ketika di hari kiamat Allah tanya, kamu nuntut ilmu dan kamu membaca Al-Quran karena siapa? Karena engkau ya Allah. Bohong, kata Allah. Kamu dusta, kamu bohong. Kamu melakukan itu bukan karena aku, tapi karena manusia, riya kepada manusia, ingin dikatakan sebagai orang alim atau qari, pembaca Al-Quran. Sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa menjawab. Kemudian dia dimasukkan, diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Membaca Al-Quran, amal soleh bukan? Amal soleh. Nuntut ilmu, amal soleh bukan? Amal soleh. Ketika dia tidak ikhlas, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua, yaitu orang yang berjihad di medan perang melawan orang-orang kafir. Melawan orang-orang kafir. Kemudian ditanya oleh Allah, engkau berjihad karena siapa? Karena engkau ya Allah. Bohong. Engkau berjihad bukan karena aku, tapi supaya dikatakan engkau pemberani, sebagai pahlawan atau yang lainnya, bukan karena Allah. Maka diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang bersedekah, banyak sedekahnya, setiap ada tempat yang perlu untuk sedekah, dia sedekah. Ditanya oleh Allah, engkau sedekah karena siapa? Karena engkau ya Allah. Tidak, bohong. Engkau sedekah supaya dikatakan engkau orang yang dermawan, engkau orang yang baik. Jadi orang ini riya, kemudian diambil, dimasukkan ke dalam neraka. Ini dia beramal amal soleh tapi tidak ikhlas, nggak diterima oleh Allah SWT. Makanya ini perhatikan kita harus betul-betul melakukan amal soleh ikhlas dan apa? Ittiba. Jadi ilmu yang kita tuntut ini, yang kita pelajari harus dibarengi dengan amal soleh. Baru ilmu ini lebih utama dari harta dan yang lainnya. Ilmu ini. Kalau ada orang melakukan amal soleh, ya, dia tidak sesuai dengan sunnah, dia ikhlas, tapi nggak sesuai dengan sunnah, diterima atau tidak? Tidak. Umpamanya saya ambil contoh. Ada orang yang sholat subuh 3 rakaat. Sholat subuh 3 rakaat. Saya melakukan sholat subuh ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Tapi 3 rakaat sholat subuh diterima atau tidak? Tidak. Kalau ada orang mengatakan lagi, kalau orang lain sholat subuh 2 rakaat, saya 5 rakaat sholat subuhnya, lebih banyak dari yang lain, diterima atau tidak? Tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Jadi ingat itu. Karena dia tidak sesuai dengan sunnah, meskipun banyak tapi nggak sesuai dengan sunnah, nggak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi yang dilihat bukan soal banyaknya, tapi ikhlas dan ittiba'nya. Bukan banyaknya, tapi baik atau tidak. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan aktsar, tapi ahsanu amala. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasu yang paling ikhlas, aswabu yang paling benar. Jadi ini harus perhatikan. Ya, mensyukuri Islam itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu syar'i. Kemudian ilmu syar'i yang kita tuntut ini harus kita apa? Amalkan. Harus diamalkan, wajib diamalkan. Dan amal ini harus apa? Ikhlas dan ittiba. Baru Allah akan mengangkat umat ini, diberikan kemuliaan dan kejayaan. Sekarang umat Islam banyak melakukan amal-amal soleh, tapi amal solehnya sesuai dengan tidak dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Ada yang tidak ikhlas, ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Sehingga apa? Tidak mengangkat umat ini kepada kemuliaan dan kejayaan.
Jelas nggak sampai sini penjelasan saya? Jelas ya? Jadi harus kita nuntut ilmu terus, memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita wajib untuk mengamalkan, dan amal itu harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syukur pada Islam, dan ini orang-orang yang tidak akan merugi nanti. Yang Allah sebutkan dalam surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Antum lihat di sini, Allah menyebutkan wal asr, demi masa. Sungguh-sungguh manusia dalam kerugian, semua manusia dalam kerugian. Allah kecualikan 4. Orang yang beriman, beramal soleh. Saya mau tanya kepada antum ini, ya. Allah dalam ayat ini tidak menyebutkan tentang orang berilmu. Sekarang bagaimana antum jawabnya? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini tentang orang yang berilmu. Iman, amal soleh. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya para ustadz. Saya ustadz ya saya. Ustadz, dokter. Ya Allah ya dokter. Siapa yang bisa jawab? Ini yang depan saya ini. Ya dokter, ya. Angkat tangan. Masa nggak ada yang bisa jawab? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Iya, terus siapa lagi? Siapa tadi? Iya. Sama jawabannya. Iya. Iman. Yang pertama iman. Yang kedua ilmu. Sebab nggak mungkin orang melakukan amal soleh kalau dia tidak berilmu. Sebab tadi sudah saya sebutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Tetap dia harus menuntut ilmu. Gak mungkin dia bisa melaksanakan amal soleh tanpa dia berilmu. Harus. Begitu juga iman. Tetap dia harus punya ilmu. Iman kepada Allah. Tapi itu bukan syarat harus dia berilmu dulu, tidak. Bahwa orang kafir ketika dia masuk Islam, apa dia harus berilmu dulu? Tidak. Begitu dia kafir, mau masuk Islam, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia tahu atau tidak tahu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ketika dia beramal, dia harus apa? Harus tahu, berilmu ketika beramal. Jelas ini. Jadi Allah menyebutkan demi masa, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh. Ketika disebutkan amal soleh, masuk kepadanya apa? Ilmu. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Fawaid ayat ini banyak, ya. Lebih dari 20 fawaid dari ayat ini. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau ma nazzalallahu illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak turunkan dalam Al-Qur'an kecuali 1 surah ini sudah mencukupi mereka. Karena apa? Dalam surah ini sudah banyak cakupannya tentang iman, tentang tauhid, tentang ilmu, tentang amal, tentang dakwah, tentang nasihat dan yang lainnya. Tapi Allah menurunkan dalam Al-Qur'an 114 surah. Tidak cukup 1 surah ini. Allah turunkan 114. Tapi ini perkataan Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak turunkan dalam Al-Qur'an kecuali 1 surah ini sudah cukup. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini yang pertama yang berkaitan dengan masalah Islam, ilmu dan juga amal. Sekarang kita masuk bab yang kedua. Pengertian tentang Islam. Pengertian Islam, bab kita sebagai umat Islam harus tahu apa sih definisi dari Islam, apa pengertian Islam. Dan agama
yang hak, yang benar, yang dari Allah, agama Islam. Dan kita wajib meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang dari Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dari di sisi Allah agama Islam. Begitu juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Selain Islam nggak akan diterima. Orang punya keyakinan atau punya agama Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lainnya, semua agama tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima. Yang diterimanya satu, yaitu agama Islam. Setelah diutusi Nabi Muhammad SAW, semua orang ini wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Dalam hadis yang sahih, ini dasar ayat dalam surah Ali Imran ayat 85 tadi, ya, halaman 22, halaman 23. Kemudian juga dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti menjadi penghuni neraka. Jadi wajib mereka untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Ini harus menjadi keyakinan bagi kita. Nggak boleh orang Islam mempunyai keyakinan agama yang lain juga baik. Semua agama sama, ini perkataan kufur. Nggak boleh orang mengatakan bahwa semua agama sama, tidak boleh. Nggak boleh mengatakan semua agama baik, tidak boleh. Kita wajib punya keyakinan bahwa satu agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dasarnya apa tidak diterima? Ini ayat Al-Quran. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di surah Ali Imran ayat 85. Untuk melihat halaman 22, halaman 23. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini keyakinan ini wajib kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Harus kita yakini bahwa Islam, agama yang hak, selain Islam tidak diterima oleh Allah. Selain Islam tidak benar. Tidak benar. Yang benar hanya satu Islam. Dan ini kalau orang meyakininya, memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surga. Karena yang berhak untuk masuk ke surga hanya satu, yaitu orang Muslim. Kafir nggak bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketahuilah sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang Muslim. Muslim saja masuk surga. Orang kafir tidak akan masuk surga. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka ahli surga. Orang kafir mereka meyakini bahwa mereka ahli surga. Betul atau tidak? Mereka meyakini demikian, tapi menurut Islam benar atau tidak? Tidak benar. Tapi keyakinan mereka demikian. Hatta orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani meyakini diri mereka masuk surga. Tapi semuanya itu hanya angan-angan belaka. Angan-angan, nggak ada dalil, tidak ada bukti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Anda bisa lihat. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 111, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wa qalu, mereka berkata, siapa yang berkata ini? Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani.
Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan kepada mereka, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur? Enggak ada buktinya. Tidak ada bukti. Tidak ada dalil. Justru yang masuk surga itu kata Nabi siapa? Orang muslim. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi SAW. Enggak akan masuk surga kecuali orang muslim. Jadi pernyataan mereka semuanya tidak benar. Jadi semua agama baik, semua agama sama, semua sama membawa ke surga, tidak. Yang membawa ke surga hanya satu, yaitu agama Islam. Agama-agama yang lain tidak membawa manusia ke surga, tapi membawa manusia kemana? Ke neraka. Ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Islam yang membawa manusia ke surga, sedang agama lain tidak. Ini keyakinan yang wajib diyakini. Sama mereka juga punya keyakinan demikian. Mereka punya keyakinan bahwa agama mereka yang membawa ke surga. Keyakinan mereka batil. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 111 bahwa yang masuk ke dalam surga hanya orang Islam, orang yang beriman. Orang kafir tidak, seperti yang sudah di awal saya sebutkan di surah Ali Imran ayat 91 dan juga di surah Al-Maidah ayat 36 dan ayat 37. Itu di awal tadi sudah saya sebutkan. Jadi kita wajib meyakini tentang Islam ini dengan keyakinan yang benar, karena banyak orang-orang yang mereka sudah terpengaruh dengan pendidikan orang-orang kafir, sekolah di luar, ya, belajar sama dosen-dosennya orang kafir, guru besarnya orang kafir, ya dimasukkan syubhat di kepalanya, sehingga dia meyakini bahwa semua agama baik, semua agama sama, kita wajib toleransi agama. Tidak ada toleransi agama, tidak ada dalam Islam. Hanya satu yang hak, agama Islam. Ini keyakinan harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Adapun bagaimana sikap kita dengan orang-orang kafir, kita boleh bermuamalah dengan mereka, bermuamalah, tapi kita harus punya keyakinan bahwa mereka di atas kebatilan, kita di atas kebenaran. Itu keyakinan harus ada. Muamalah jual beli boleh dalam Islam, dan ada di buku ini tentang al-wala wal bara. Wala artinya cinta, loyal, setia kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Kita berlepas diri dari orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir, tidak menyukai orang-orang kafir. Nggak boleh kita mencintai orang-orang kafir, nggak boleh. Kalau kita lihat sekarang orang Islam mencintai orang-orang kafir, ya, loyal kepada orang-orang kafir, setia kepada mereka, bahkan memuji-muji mereka, menyanjung mereka. Nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Ya, apa saja bentuknya, apakah bentuknya tentang ilmu pengetahuan atau tentang yang lainnya. Bahkan ketika pertandingan bola, ya, orang Islam memuji orang-orang kafir. Pemain bola ini orang-orang kafir, kok dipuji sampai dipakai kaosnya, sampai ditulis namanya. Nggak boleh. Harus ada al-wala wal bara. Bara, kita berlepas dari mereka, tidak boleh. Nggak boleh memuji mereka, nggak boleh menyanjung mereka, nggak boleh mengikuti mereka, tidak boleh. Ini Islam yang hak, kita wajib meyakini. Sekarang definisi tentang Islam kita bahas di halaman 23. Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal anqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu definisinya adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi pengertian Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Yang namanya agama Islam, agama apa? Agama tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Sebab Allah SWT menciptakan makhluk ini untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah, tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Liya'buduni artinya liwahhiduni. Liya'buduni artinya liwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Itu yang dikatakan agama Islam, agama tauhid.
Allah mengutus para nabi dan para rasul, tujuannya apa? Saya ulangi, antum perhatikan, jangan tidur. Ya, perhatikan. Allah mengutus para nabi dan para rasul, tujuannya untuk apa? Allah mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalam untuk apa? Mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah, mendakwakan dakwah tauhid. Kalau orang mendakwakan dakwah tauhid, itu pasti akan dimusuhi oleh manusia. Pasti akan dimusuhi oleh manusia. Itu yang mengingat. Semua nabi dan rasul mereka mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Orang yang mendakwakan dakwah tauhid pasti dimusuhi oleh manusia. Nabi-nabi ketika mendakwakan dakwah tauhid langsung diterima atau ditolak? Ditolak oleh umatnya. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan dakwah tauhid 950 tahun. 950 tahun ditolak oleh umatnya. Sebagian aja yang beriman, sedikit. Begitu juga Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan yang lainnya semuanya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh umatnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pertama kali mendakwakan dakwah tauhid. Bukan yang didakwakan pertama kali menghukumi orang, ini bid'ah, ini enggak boleh. Tauhid yang pertama kali didakwakan kepada umat. Bukan juga tahdzir, oh fulan ini, sururi fulan ini. Ini menyimpang dari dakwah salaf. Dakwah salaf, dakwah yang hak, mengajak orang, mengajak. Bukan menghukumi, bukan menjauhkan manusia, mengajak orang kepada tauhid agar mereka mentauhidkan Allah. Itu dakwah. Bukan pertama kali dakwah sudah memilah orang. Oh ini enggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini ajak mereka belum paham tentang Islam, ajak dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan sabar, ajak mereka. Dan para nabi luar biasa sabarnya. Dakwakan ditolak, dakwakan lagi ditolak, tapi sabar terus. Dan ini resiko dalam dakwah. Makanya Nabi SAW ketika pertama kali Anda perhatikan dakwah tauhid ini mesti ada musuhnya. Kita mau dakwah itu masih dilarang. Ini tidak boleh. Tapi harus sabar. Tapi insya Allah yang menolak dakwah kita 100, yang mengikuti dakwah kita 1000. Antum yakin itu? Yang menolak dakwah kita 100, nanti yang masuk dalam dakwah ini 1000 orang. Yang nolak 1000, yang masuk 10.000. Harus sabar. Maka Nabi ketika pertama kali, karena Nabi dakwakan dakwah tauhid, pertama kali ketika Nabi mengatakan bahwa dia mendapatkan wahyu di Gua Hira, di Jabal Hira yang sekarang disebut dengan Jabal Nur di Mekah Al-Mukarramah, Nabi menyampaikan hal ini kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Khadijah memanggil sepupunya Waraqah bin Naufal radhiyallahu an. Ketika Waraqah diceritakan oleh Nabi tentang bahwa dia menerima wahyu, maka Waraqah mengatakan bahwa ini yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan ini yang dapati oleh Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Ini wahyu dari Allah SWT. Dan nanti kalau kamu berdakwah, kamu akan diusir. Kamu akan diusir oleh umat yang kamu dakwakan. Sampai Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Apa kata Waraqah bin Naufal radhiyallahu an? Ma jaa rajulun mithla ma ji'ta bihi la'udi. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang datang yang membawa ajaran seperti yang engkau bawa, pasti dimusuhi. Ma jaa rajulun mithla ma ji'ta bihi la'udi. Ini di Sahih Bukhari. Di awal-awal di Sahih Bukhari, kalau antum buka Sahih Bukhari di kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu, di hadis nomor 3, yang ketiga di kitab Bad'il. Di awal-awal kata Waraqah bin Naufal, ma ja'a rajul mithla ma ji'ta bi la'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kau bawa, pasti dimusuhi. Yang Nabi sampaikan pertama kali tentang apa? Tentang tauhid. Dimusuhi. Nabi enggak sampaikan tentang apa? Tentang masalah fikih, tidak menyampaikan tentang masalah politik, tidak menyampaikan yang lain. Yang Nabi sampaikan tentang apa? Tauhid.
mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, dimusuhi Nabi SAW. Yang pertama kali oleh keluarganya, oleh pamannya, Abu Lahab dan yang lainnya. Tapi Nabi sabar. Makanya ini tauhid yang harus kita dakwahkan, bukan yang lain. Jadi Islam itu adalah ajaran tauhid, agama tauhid. Kadang-kadang orang menyampaikan yang lain, masalah fikih, masalah segala perbedaan faham. Perbedaan tetap ada perbedaan, tapi tauhid dulu samakan. Ajak mereka kepada tauhid yang benar, kepada pemahaman Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf, ini yang harus kita ajak. Bukan menjauhkan orang, bukan mentahdir orang, tapi ajak mereka dengan cara yang baik. Kalau mereka belum menerima, sabar dan terus dakwah jalan. Bukan berhenti dakwah ini dakwah tauhid. Kemudian wal inqiyadu bi ta'ah, agama Islam ini agama ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajak umat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ajaran Islam, Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf secara keseluruhan, secara kafah, ajak mereka. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dijamin mereka masuk surga. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Setiap umatku akan masuk ke jalan enggan. Kemudian mereka bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang enggan, yang durhaka kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Jadi ikhwan fiddin wa akhwat fillah, a'azakumullah, maka kita harus membiasakan diri kita untuk taat kepada Allah. Biasakan taat. Ajaran Islam ajaran taat, melaksanakan syariat ini, dan semua syariat Islam semuanya mudah, tidak ada satupun yang sulit. Jadi jangan orang berbangga dengan Islam atau dengan salaf tapi dia nggak mengamalkan Islam. Amalkan Islam, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu ajaran Islam. Lihat para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kalau sudah datang perintah dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Taat. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, bahwa agama Islam ini berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Kita berlepas dari mereka. Kita wajib mengingkari perbuatan mereka. Dengan hati kita ingkari. Kecuali kalau umat ini sudah kuat, mengingkari dengan apa? Dengan tangan. Sekarang umat ini lemah. Nabi SAW ketika di Mekah, Nabi mengingkari tidak orang-orang yang menyembah berhala? Nabi ingkari atau tidak? Nabi ingkari. Dengan apa? Dengan apa Nabi ingkari? Dengan Nabi menjelaskan dengan lisannya dan Nabi mengingkari dengan hati, bukan dengan tangan. Di Ka'bah waktu itu ada berapa berhala? 360 berhala di Ka'bah. Nabi tidak hancurkan, tidak. Karena apa? Belum ada kekuatan. Para sahabat disiksa, ada sahabat yang dibunuh, sahabat diusir. Nabi pun demikian, dilempari dengan batu, dengan kotoran dan yang lainnya. Nabi sabar. Diusir juga Nabi dari Mekah, sabar untuk mendakwakan dakwah tauhid ini karena belum ada kekuatan. Tapi ketika Nabi di Madinah sudah kuat, baru Nabi perang lawan orang-orang kafir. Dan ketika Nabi Fatu Mekah, baru Nabi hancurkan berhala-berhala itu. Bukan hanya berhala dihancurkan oleh Rasulullah, bahkan kubur-kubur yang disembah, patung Lata, Uzza, Mana, dihancurkan. Setelah apa? Setelah kuat. Tapi waktu lemah, tetap aja harus mengingkari. Kondisi kita sekarang ini kondisi lemah, bukan kondisi kuat. Kita wajib mengingkari. Ketika orang-orang mengajak untuk menyembah berhala, nggak boleh kita. Kita wajib mengingkari bahwa perbuatan mereka ini salah, perbuatan mereka batil, perbuatan mereka syirik. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Kita wajib mengingkari. Itu selemah-lemah apa? Selemah-lemah iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman.
Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, dia robah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dengan hatinya. Dan itu selama-lama iman. Dan ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kita harus berlepas diri dari orang yang berbuat syirik. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Mujadilah, di ayat yang terakhir, surah 58, di ayat yang terakhir Allah berfirman di surah Al-Mujadilah surah 58 ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 yang artinya, tidaklah engkau mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang itu bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tetapkan dalam hati orang yang beriman itu keimanan, dan Allah sudah menguatkan dengan pertolongan daripadanya, dan Allah akan masukkan mereka orang yang beriman itu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka adalah Hizbullah. Ketahuilah bahwa Hizbullah itu adalah orang-orang yang menang. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah di ayat 22 ini tentang kita harus berlepas diri dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasulnya, meskipun yang menentang itu bapak, orang tua kita, anak, saudara, family, keluarga, meskipun mereka menentang, tetap kita harus mengingkari. Kita tidak redho kepada kesyirikan mereka, kita tidak redho kepada kekafiran mereka, kita nggak redho. Ini harus al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Nggak boleh kita benarkan orang perbuatan syirik. Orang berbuat syirik, menyembah kubur, oh nggak apa-apa, nggak boleh. Kita harus katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahwa perbuatan menyembah kubur, beribadah kepada selain Allah adalah batil dan syirik. Harus kita katakan. Nggak boleh kita benarkan perbuatan mereka, tidak boleh. Meskipun harus dipenjara, meskipun harus disiksa, meskipun harus diusir. Sebagaimana Bilal bin Rabah disuruh untuk mengakui berhala, Bilal nggak mau mengakui Allah Ahad, meskipun disiksa di tengah terik panas matahari. Ammar bin Yasir, Sumayyah disuruh untuk mengakui tentang Lata, Uzza, Hubal, Manah, nggak mau dia. Allah satu, Tuhan itu hanya satu, Allah yang menciptakan. Tidak mau, dibunuh Sumayyah. Dibunuh juga Yasir. Waktu itu Nabi mengetahui tentang dibunuhnya Yasir dan Sumayyah. Nabi lihat yang demikian itu. Nabi hanya mengatakan kepada keluarga Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena janji kamu adalah surga. Jadi kita harus sabar ketika orang mencaci maki kita, menghina kita, memfitnah kita, melarang dakwah kita. Sabar. Kita belum seperti Ammar bin Yasir disiksa, belum seperti Yasir, belum seperti Bilal, belum seperti yang lainnya para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Khairun nasi qarni tsumma alladziina lahum. Kita wajib untuk sabar. Makanya dakwah ini harus tetap jalan. Tapi kesyirikan wajib kita ingkari. Nggak bisa kita membenarkan syirik, nggak bisa. Nggak boleh kita membenarkan bid'ah selama-lamanya. Ini Islam, agama yang hak. Wajib kita yakini dengan keyakinan yang benar. Baru Allah akan muliakan kita. Allah berikan izzah, kemuliaan di dunia dan juga nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Meskipun di dunia dia dijauhkan oleh manusia, disiksa oleh manusia, tapi mulia. Nabi mengatakan kepada Yasir, keluarga Yasir, dibunuh dia. Tapi Nabi katakan apa? Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, janji kamu surga. Mereka dia pastikan dengan masuk surga.
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib memahami Islam dengan Islam yang benar. Kemudian tentang Islam ini yang wajib antum yakini bahwa Islam itu berbeda dengan iman. Islam berbeda dengan iman. Kalau Islam, ada orang mengucapkan kalimat saya masuk Islam. Arti iman itu dalam artian iman secara keseluruhan belum masuk dalam hatinya. Dia baru Islam. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yatkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. Itu nanti anak-anak mainnya di luar aja bisa. Ya. Supaya nggak mengganggu kajian. Jadi panitia usahakan anak-anak main di luar, jangan. Jadi orang-orang Arab Badui berkata bahwa kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kami masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu taat kepada Allah Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kalian. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi pengertian Islam itu dibahas oleh para ulama berkaitan dengan amal-amal zahir, amal-amal yang tampak. Kalau iman berkaitan dengan amal-amal batin, keyakinan. Yang jelas yang lebih tinggi adalah iman. Yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, yang tingkatan ketiga ihsan. Dan itu terkenal dengan hadis Jibril, yang Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi tentang apa? Islam. Nabi jawab. Kemudian Jibril bertanya tentang iman, Nabi jawab. Kemudian yang ketiga tentang ihsan. Ya, tingkatan iman itu, tingkatan Islam yaitu bersaksi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Ini Islam. Ini rukun Islam. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Tentang ini kita juga harus bisa memahami pertama kali tentang syahadat dulu. Tentang syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, umat Islam yang harus paham. Banyak umat Islam yang tidak paham tentang syahadat. La ilaha illallah. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan Muhammad Rasulullah kita wajib mengimani beliau dan wajib kita mentaati beliau. Nanti akan kita bahas tentang konsekuensi syahadat ini. Kemudian iman. Iman, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini 6 rukun iman. Ini 6 rukun iman yang wajib kita imani. Dan ini nggak bisa dirubah. Ini kalau ada yang merubah rukun iman ini, umpamanya cuma 5 saja, atau hanya 4 saja, maka kafir, dia keluar dari Islam. Kalau orang-orang Syiah rukun imannya beda. Ya, mereka ada iman kepada siapa? Kepada imam-imam. Iman kepada takdir nggak ada bagi mereka. Ini kalau sudah dirubah rukun iman, kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kita wajib mengimani dengan pemahaman yang benar dan dibahas oleh
oleh para ulama dengan dasar Al-Quran dan Sunnah tentang masalah iman ini. Dan iman, kita wajib meyakini iman menurut ahlu sunnah, ini juga banyak perbedaan antara khawarij, murji'ah dan yang lainnya, bahwa iman menurut ahlu sunnah i'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman menurut ahlu sunnah, yang dikatakan iman itu keyakinan dengan hati, mengatakan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang lemah imannya, ada yang kuat imannya. Bertingkat-tingkat iman itu. Nggak bisa iman itu satu, tidak. Ini kesesatan khawarij dan juga murji'ah. Iman itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang iman ini. Jadi ada orang yang menzalimi dirinya, ada orang-orang yang dia sedang dalam amal soleh, ada yang segera berlomba-lomba. Maka iman itu bertingkat-tingkat, dan kita wajib mengimani ini. Iman itu bertingkat-tingkat, tapi kita harus meyakini dulu bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengatakan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Dan berkurang dengan sebab apa? Dosa dan maksiat. Iya, saya pikir cukup dulu sampai di sini karena sudah masuk waktu maghrib, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan setelah selesai sholat, atau nanti gimana penjelasan dari panitia. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita lanjutkan. Ini kajian kita sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam ya, insya Allah. Jadi kita terus sampai selesai kajian kita. Jangan antum pulang, nanti nggak dapat ilmu. Ya, harus sabar. Nuntut ilmu harus sabar. Ya, insya Allah nanti antum bawa pulang ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.